Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita, yaitu dari tafsir surat Al-Baqarah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke-23 dan ke-24 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Seandainya
kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang sepertinya, yaitu seperti Al-Quran, satu surat yang seperti satu surat Al-Quran, dan panggillah, serulah syuhada'akum, yaitu para penolong kalian, selain Allah, in kuntum ta'lamun, in kuntum sadiqin. Kalau kalian betul-betul jujur atau benar. Fa illam taf'alu, dan kalau kalian tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah, maka hati-hatilah kalian dari an-nar, dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini dan ayat yang semisalnya disebut dengan ayat tahaddi. Ayat yang berupa tantangan. Ya. Tantangan di mana konteksnya pada ayat ini adalah tantangan untuk mendatangkan yang semisal satu surat saja seperti Al-Quran. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tantangan ini tidak hanya satu kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di beberapa tempat. Misalnya pada surat Al-Isra ayat ke-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, wahai Rasul, seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa yang mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka saling tolong-menolong di dalam melakukannya. Tantangan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran.
Begitu juga pada surat Hud ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin." Apakah mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu membuat-buat Al-Quran? Maka datangkanlah yang seperti Al-Quran. Datangkanlah 10 surat yang seperti Al-Quran. Yang dibuat-buat. Yang kalian buat. Dan serulah siapa yang kalian mampu untuk menolong kalian selain Allah kalau kalian benar. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya saya katakan ada yang tantangannya itu tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kemudian 10 ayat, bukan 10 ayat ya, keliru berarti. Bukan 10 ayat, tapi 10 surat yang seperti Al-Quran. Ya. Tantangan yang pertama adalah tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat. Kalau tidak mampu, coba datangkan 10 surat saja. Ya, sudah berkurang lebih dari 90%. Ya, lebih dari 90% berkurang. 10 surat saja. Ya, datangkan yang semisal Al-Quran. Kemudian sampai pada ayat Al-Baqarah ini, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan yang satu surat saja, semisal satu surat saja. Ya. Dan sebagaimana kita katakan, tantangan ini masih berlaku. Dan sebagaimana juga yang Allah katakan fa illam taf'alu walan taf'alu. Seandainya kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ya, untuk bahkan yang mendatangkan semisal satu surat aja. Ya, tidak akan mampu. Dalam keadaan kita tahu bahwasanya mereka bangsa Arab, mereka adalah orang-orang yang sangat senang dan sangat mahir terhadap sastra. Ya, terhadap sastra. Tapi nyatanya tidak mampu. Bahkan seandainya digabungkan seluruh sastrawan yang ada di dunia ini, ya dari zaman Nabi sampai sekarang, ya bahkan kalau perlu dari kalangan jinnya, ya mereka bahu-membahu bersatu padu tolong menolong untuk yang mendatangkan yang jangankan yang semisal Al-Quran, tapi satu surat saja semisal Al-Quran, maka niscaya mereka tidak akan mampu. Ya, Allah sudah menegaskannya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Seandainya kalian tidak bisa melakukannya dan kalian tidak akan bisa untuk melakukannya. Memang tidak akan bisa untuk mendatangkan yang semisal
bahkan satu surat saja. Ya. Yang ini menunjukkan apa? Mukjizat dari Al-Quran. Ya. Dan bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari Muhammad. Muhammad yang beliau adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak sama sekali orang tidak mengenalnya sebagai ahli syair. Ya, yang mana ini justru menjadi keistimewaan sendiri dan juga menjadi bukti penting juga bahwasanya Al-Quran bukan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hasil karya Muhammad, tapi apa? Tapi merupakan kalamullah, merupakan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan bisa kalamullah itu diperbandingkan dengan kalamnya makhluk, sehebat apapun makhluk tersebut. Karena itu siapa yang mereka yang mentadabbur Al-Quran, ya, maka dia akan dapatkan begitu banyak sisi al-i'jaz, ya, sisi-sisi mukjizat dari Al-Quran, baik dari sisi lafaz ataupun dari sisi maknanya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan tentang Al-Quran. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, ini adalah kitab uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya sempurna, lafaz-lafaznya sempurna. Summa fussilat, kemudian ditafsir, dirinci dengan rincian yang sempurna juga. Lafaznya sempurna, maknanya rinci. Demikian juga lafaznya mufassal, rinci, maknanya sempurna, sempurna lafaz dan makna. Ya, fasih. Ya. Al-Quran mengkhabarkan perkara-perkara yang terjadi di zaman dahulu. Ya, kisah-kisah terdahulu. Mulai dari kisah atau misalnya dari penciptaan langit dan bumi. Kisah manusia yang pertama yaitu Adam, penciptaan Adam. Ya, kalau kita mau kembali ke, oh jangan-jangan, karena ada juga orang yang sekarang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menjiplak kitab-kitab sebelumnya. Ya, plagiat. Ya. Nah, sekarang mau plagiat dari mana? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang kedua, kalaupun ada literatur di zaman itu, 1500 tahun yang lalu, ada literatur, ya, yang sedikit banyaknya misalnya menceritakan kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang terdahulu. Ya, tapi kita harus ingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
muncul dari mana? Dari Mekah, dari mungkin negeri antah berantah ketika itu. Ya. Yang sebagian orangnya ummi, yang ya sepertinya sangat jauh bisa dikatakan mereka memiliki literatur-literatur tentang kejadian-kejadian masa lampau. Enggak. Ya, tapi beliau khabarkan di dalam Al-Quran, dalam kalamullah. Begitu juga tentang apa yang terjadi di masa akan datang. Ya, dari hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ya, di antara yang beliau khabarkan itu ada yang sudah terjadi dan terjadinya persis seperti apa yang beliau khabarkan. Demikian juga Al-Quran. Mengajak kepada segala kebaikan dan melarang dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, ini sifat kalamullah. Ya, tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Kalam Rabbmu itu sempurna. Sidqan wa adlan. Kebenarannya dan keadilannya. Kebenaran yaitu ketika berupa khabar atau informasi. Tidak ada informasi, tidak ada khabar yang keliru, tidak ada. Ya. Informasi tentang apa yang terjadi pada masa yang telah lalu atau yang akan datang atau yang terjadi saat itu. Informasi tentang alam-alam selain ya alam kita, alam malaikat, alam jin. Informasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tentang al-jannah wan nar. Ya, sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka. Semuanya benar Al-Quran. Wa adla dan adil, yaitu apa? Hukum-hukumnya. Ya, yang berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran, sekian ribu ayat, ya, dari ya Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua memiliki makna. Tidak ada kata atau kalimat yang sia-sia. Ya. Kalaupun misalnya ada pengulangan, bukan berarti sia-sia, itu menunjukkan makna lebih. Ya. Kemudian tidak ada ya kalimat yang sia-sia, tidak ada kata yang sia-sia, bahkan tidak ada huruf yang sia-sia. Berbeda misalnya dengan syair-syair yang dibangga-banggakan oleh bangsa Arab ketika itu. Ya, ingat ya, mereka adalah sastrawan yang unggul, yang luar biasa dengan karya sastranya. Tapi dalam keadaan demikian, ya, apakah ketika mereka ya menulis katakanlah misalnya Alfiyah 1000 bait, ya, maka itu akan bisa menyamakan, atau misalnya 6000 bait dari syair. Karena Al-Quran ada 6000 sekian ayat. Ya, misalnya orang memiliki kemampuan menulis 6000 bait syair. Apakah itu akan menjadi seperti Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya, bahkan dari mungkin dia tulis 6000 bait,
yang betul-betul bermakna itu mungkin sedikit dari bait-bait tersebut. Yang lain mungkin hanya kalam fadi, omong kosong belaka. Ya, adapun Al-Quran maka seluruhnya adalah kalam yang fasih. Ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada. Semuanya memiliki makna. Setiap ayat, bahkan setiap huruf. Bahkan kalaupun ada huruf yang dikatakan sebagai huruf tambahan, bukan bermakna bahwasanya tambahan tanpa makna. Tapi justru menunjukkan makna lebih. Ini Al-Quran. Ya, yang ini, ayat ini sangatlah cukup bagi kita untuk apa? Untuk menegakkan hujah. Misalnya kalau ada orang yang bertanya, dari mana kita tahu bahwasanya Al-Quran itu benar? Adalah kalamullah. Ya sudah sebutkan ayat tadi. Kalau kamu ragu terhadap apa yang Allah turunkan pada hambanya, ya coba datangkan yang semisal Al-Quran. Ya, jangankan kamu saat ini 1000 ya atau 15 abad yang silam, orang-orang yang ahli syair sudah mencobanya dan mereka tidak mampu. Ya, ini ke luar biasaan Al-Quran. Dan ingat bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya mukjizat yang masih bertahan sampai saat ini, ya, yang masih bisa kita pergunakan sebagai mukjizat. Ya, kalau kita dapatkan fenomena ada mereka yang masuk Islam dikarenakan apa? Dikarenakan mereka membaca terjemahan Al-Quran. Ya, dikarenakan mereka membaca terjemahan Al-Quran. Yang harus kita sepakati, terjemahan Al-Quran tentu tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran itu tidak bisa menyamai Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, itu saja. Betapa banyak kita dapatkan mereka yang akhirnya masuk Islam dengan sebab dia membaca terjemahan Al-Quran. Yang artinya itu mungkin sepersekiannya dari Al-Quran. Yang kalau dia betul-betul memahami Al-Quran, itu lebih luar biasa lagi. Ya, memahami balaghahnya, memahami ma'aninya, ya, lafadznya, kenapa digunakan huruf ini bukan huruf itu misalnya. Kenapa digunakan kata ini bukan yang itu. Ya, itu semua memiliki makna dan arti. Ya, satu huruf saja itu bisa memiliki banyak atau memiliki makna yang luar biasa. Ya, perbedaan satu huruf. Yang ini biasanya dicontohkan yaitu pada surat Az-Zumar. Ya, ini sebagai, kalau kita pernah mungkin sebagai pengulangan tidak mengapa, ya, supaya kita semakin paham. Di dalam surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka yang masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Ya.
disebutkan tentang orang-orang yang kafir dalam surat Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum ila akhir ayat. Ini pada ayat yang ke-71. Kemudian dibawalah orang-orang yang kafir ila jahannama zumara. Ya, mereka dibawa ke neraka jahanam zumara, dalam berkelompok, keadaan berkelompok. Sampai ketika mereka sampai ya di neraka jahanam, futihat abwabuha. Maka pintu-pintunya pun dibuka. Dibukalah pintu-pintu neraka ini. Ini tentang siapa? Ashabu jahannam, ahlun nar. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang mereka ahlul jannah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka pun dibawa ke neraka, ke surga dalam keadaan berkelompok. Ya, sama. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Hingga ketika mereka sampai, ya, sampai di depan pintu surga, wa futihat. Ya, perbedaannya di sini dengan yang tadi adalah satu huruf, yaitu huruf waw. Yang tadinya futihat abwabuha, langsung idza ja'uha futihat abwabuha. Sekarang idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya, dan dibukakan pintu-pintunya, pintu-pintu surga. Yang huruf waw ini ketika ditafsirkan, ya, menunjukkan makna yang luar biasa. Bahwasanya di situ ada jeda. Tidak langsung dibuka ketika mereka datang. Pintu-pintu surga ini. Berbeda dengan pintu-pintu neraka. Tapi pintu surga tidak langsung dibuka ketika ahlul jannah mereka sudah sampai di hadapan pintu-pintu tersebut. Ya. Kapan dibuka? Setelah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pintu-pintu surga ini dibukakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahu? Dari waw tadi. Ya tentu dengan hadis-hadis yang lain. Tapi ini adalah isyarat yang hanya dalam tanda petik ditunjukkan oleh satu huruf. Begitu besar maknanya. Karena di situ terkandung salah satu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat untuk dibukakan pintu surga. Ya, ini salah satu dari bentuk mukjizat dari Al-Quran yang luar biasa. Ya, perbedaan satu huruf memiliki perbedaan makna yang luar biasa. Dan ini tidak akan dimiliki oleh, ya, selain Al-Quran, dari kalam-kalam makhluk. Ya, betapa panjangnya atau berapapun panjangnya, ya, syair-syair sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak akan bisa setiap kata yang bahkan setiap huruf yang ada pada syair itu memiliki makna yang luar biasa, tidak bisa. Ini hanya terdapat pada Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Maka berhati-hatilah dari neraka allati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin.
Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amal waqudu bi fathil waw fahuwa ma yulqa fin nar li idramiha kal hatab wa nahwihi. Adapun al-waqud, wawnya difathahkan, yaitu apa yang dilemparkan ke dalam api untuk menyalakan api tersebut, seperti al-hatab, ya, kayu dan yang lainnya. Yaitu apa kalau bahasa kita, ya, bahan bakarnya. Ya, bahan bakar dari neraka jahanam adalah an-nasu wal hijarah. An-nasu wal hijarah. Manusia dan batu-batu. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun al-qasitun, siapa itu al-qasitun? Orang-orang kafir. Maka mereka ini adalah menjadi hatabnya, kayu bakar jahanam, yaitu bahan bakar. Siapa orang-orang kafir? Ya. Uiddat lil kafirin. Yang mana neraka ini dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Uiddat. Ya. Maka ya jangan kita menjadi orang-orang yang kufur, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari ayat ini juga kita paham bahwasanya, ya, dari kata uiddat, yang dipersiapkan, sudah dipersiapkan karena dengan fi'il madhi bagi orang-orang kafir. Ya, yang berkaitan dengan jannah atau surga, uiddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu surga. Yang mana ayat ini ditambah dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya al-jannatu wan nar, ya, surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang itu sudah ada surga, sudah ada neraka. Ya, dan ini adalah di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang diselisih oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka hanya mengandalkan akal mereka, bertanya-tanya kalau surga dan neraka itu ada sekarang buat apa? Kan maksudnya orang ke dalam surga ataupun neraka itu nanti di hari kiamat. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi, ya, concern kita untuk bertanya hal seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Artinya bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Dan juga perkataan atau firman Allah, kalamullah, uiddat lil kafirin, bahwasanya jahanam itu uiddat lil kafirin, maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang muwahhid, mereka yang
muwahhidin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tidak kekal di neraka. Ya, karena neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Tapi mereka muwahhidin yang mereka melakukan dosa-dosa besar dan belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya kalaupun mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ya sementara pembersihan dari dosa-dosa mereka, yang pada akhirnya mereka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberikan rezeki di dalam surga tersebut berupa buah-buahan sebagai rezeki mereka, mereka mengatakan, inilah yang kami mendapatkan berupa rezeki sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan hal yang mutasyabihan, yang mirip, yang hampir sama tapi berbeda, sama tapi berbeda, dan kita jelaskan. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka mendapatkan istri-istri yang mutahharah, yang suci dalam surga, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah persiapkan untuk musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap azab Allah, ya seperti dalam ayat sebelumnya, ya bahwasanya Allah menjadikan mereka yang atau orang-orang yang kafir dipersiapkan untuk mereka neraka. Maka Allah sambung dengan keadaan wali-wali Allah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, ini juga tariqah Al-Quran, ya, yang diistilahkan dengan masani, berpasangan. Yaitu apa? Ketika Allah menyebutkan iman, maka Allah akan menyebutkan sebalikannya, yaitu kekufuran. Atau sebaliknya, ketika Allah menyebutkan kekufuran, Allah menyebutkan keimanan. Ketika Allah menyebutkan mereka orang yang berbahagia, Allah akan menyebutkan orang yang celaka. Sebaliknya, ketika Allah menyebutkan yang orang-orang celaka, Allah akan menyebutkan orang yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka, maka Allah akan menyebutkan surga setelahnya, atau sebaliknya. Ya. Supaya apa di sini? Di antara hikmahnya adalah supaya kita senantiasa khauf dan roja
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita takut dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap surga Allah dan takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana khauf dan raja ini adalah perkara yang asas, perkara yang inti, perkara yang dasar, yang mendasari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilandaskan kepada apa? Al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka mendapatkan surga. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat dari surga tersebut. Ya, tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Yaitu di bawah pohon-pohon dan kamar-kamarnya. Dan disebutkan dalam hadis, anna anharoha tajri min ghairi akhdud atau ukhdud. Bahwasanya sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir tanpa ada ukhdud, tanpa ada paritnya. Dan disebutkan tentang Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, bahwasanya tepian dari sungai Al-Kautsar ini adalah Qibabul Lu'lu' al-Mujawwaf. Ya, adalah kubah-kubah permata-permata yang mujawwaf, yang dibangun. Ya. Dan lain sebagainya dari sifat-sifat surga yang luar biasa, yang penuh dengan kenikmatan abadi. Ya. Ada sungai-sungainya, ada sungai madunya, ada sungai araknya, ada sungai susunya, ada sungai dengan air yang sangat segar, air bersih, bening, jernih, sangat segar. Belum lagi rumah-rumahnya, buah-buahannya, dan lain sebagainya. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sifati kenikmatan tersebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya, dan tidak terbetik dalam hati manusia. Ya, padahal kalau kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika mereka diberikan rezeki, ya, di dalam surga ini berupa buah-buahan misalnya, maka mereka akan mengatakan, kami diberikan rezeki berupa hal yang sama sebelum ini, itu kehidupan dunia. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang mutasyabih, yang mirip dari sisi nama saja dan mungkin bentuk, tapi dari sisi rasa, ya, jauh berbeda, tidak akan terbayangkan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, itu hanya nama saja yang sama. Karena apa? Untuk memudahkan pemahaman kita, ya, bahwasanya terdapat buah-buahan yang mungkin kita ketahui, kita familiar dengan kita. Ada delima, ada anggur, dan lain sebagainya. Ya. Tapi apakah sama dengan yang ada di dunia ini? Tentu tidak. Kembali, bahwasanya kenikmatan di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Artinya apapun yang terbetik di dalam hati kita, apapun yang terbayang di dalam imajinasi kita tentang kenikmatan surga, maka kenyataannya itu jauh lebih hebat daripada yang bisa kita imajinasikan, daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ya, mungkin kalau kita sering lihat penggambaran ketika misalnya ilustrasi, ya, ketika digambarkan tentang surga adalah sungai yang jernih, kemudian dengan
tumbuh-tumbuhan yang hijau dan lain sebagainya, ya maka kita katakan bahwasanya surga jauh lebih indah daripada itu. Ya, yang tidak akan bisa terbayangkan ya dengan benak kita, terimajinasikan dengan benak kita, karena sudah ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hambanya orang beriman ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa-apa yang tidak bisa atau belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, mereka memiliki istri-istri yang suci. Ya, suci dari kotoran, suci dari gangguan, suci dari dosa. Ya. Bagaimana untuk kaum perempuannya? Ya, mereka akan mendapatkan suami. Ya, dan kedudukan mereka wanita yang beriman di dalam surga itu akan lebih daripada ya bidadari. Ya, lebih daripada bidadari. Ya, mereka mendapatkan surga itu dengan keimanan mereka. Sementara bidadari itu adalah memang makhluk-makhluk Allah yang Allah tempatkan di surga, tentu berbeda. Ya, barakallahu fikum. Wahum fiha khalidun. Hadha huwa tamamus sa'adah. Inilah kesempurnaan dari kebahagiaan. Bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa tadi, mereka kekal mendapatkannya. Ya. Fa innahum ma'a hadzal na'im fi maqamin amin minal mauti wal inqita'. Fala akhira lahu walan qida'. Mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ini, mereka dalam keadaan aman. Aman dari kematian. Aman dari akhir kenikmatan. Aman dari terputusnya kenikmatan itu. Kenikmatan yang tanpa akhir dan tidak pernah berhenti. Bahkan kenikmatan yang terus-menerus dan abadi. Ya. Sementara kenikmatan kita di dunia ini, kenikmatan yang fana, yang sementara. Ya, bahkan apa yang sering menjadi ukuran patokan kenikmatan seseorang, harta misalnya, dianggap semakin orang itu memiliki harta, semakin bahagia dia. Toh kenyataannya, berapa banyak mereka yang memiliki harta tidak bahagia. Ya, ketenaran, popularitas, ya kemewahan hidup ataupun yang lainnya. Berapa banyak yang kita dapatkan bahwasanya mereka yang memiliki semua itu ya mati dalam keadaan tidak bahagia, mati dalam keadaan overdosis, mati dalam keadaan depresi, mati dalam keadaan sebagian mereka bunuh diri. Kebahagiaan macam apa yang demikian? Ya, kalaupun mereka bahagia, kebahagiaan yang terbatas, ya yang fana, yang sementara, ya. Tetapi kebahagiaan yang didapatkan oleh mereka para penduduk surga adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan yang selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita ya dari kajian tafsir ya pada siang hari ini. Ya, walaupun mungkin tidak ideal kalau kita kajian online, tapi
ya ini lebih baik daripada kosong sama sekali. Ya kita tetap berusaha untuk apa? Untuk istimrar, continue di dalam belajar dalam talabul ilm, ya, dan apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, ya jangan kita tinggal, ya, sebagian besarnya. Apa yang bisa kita dapatkan, kita dapatkan. Ya tidak ada rotan akar pun jadi. Ya kata pepatah lama. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Sini sudah ada pertanyaan. Bagaimana doa terbaik yang seharusnya kita sampaikan pada seorang teman kerabat non-muslim yang sedang dalam kondisi sakit berat? Doakan hidayah untuk dia. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya, doakan hidayah dan doakan juga untuk sembuh, nggak apa-apa. Bolehkah kita menasehati teman yang sering berhutang tapi sering mengabaikan dalam hal melunasinya? Ya, boleh. Ya, bahwasanya konsekuensinya berat bagi seorang yang berhutang, tapi dia sering, kalau bahasanya di sini ya, mengabaikan dalam hal melunasi. Artinya bisa jadi dia mampu untuk melunasinya, tapi dia menunda-nunda atau memang tidak berniat sama sekali. Ya, maka perlu diingatkan bahwasanya ya hutang itu menjadikan amalan tergantung dan lain sebagainya. Ya, menjadikan kita berlaku zalim kalau ternyata kita mampu dan kita tidak membayarnya, dan ya yang namanya kezaliman adalah zulumatun yaumil qiyamah, kegelapan pada hari kiamat dan lain sebagainya. Ya dinasihati dengan yang baik. Ya mudah-mudahan ya orang yang berhutang ini sadar. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Apakah ada dalil yang melarang kita makan di tempat yang ada minuman keras? Jazakumullah khairan. Ya, banyak dalil-dalil yang melarang kita untuk berkumpul bersama ahlul ma'asi. Misalnya, salah satu dalilnya. Ya, misalnya hadis yang disebutkan tentang kisah tentara yang ingin memerangi Ka'bah. Ya, ketika mereka berkumpul di satu tempat, kemudian Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, ya, bi awalihim wa akhirihim, semuanya tanpa tersisa. Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi, kok bagaimana dengan orang-orang yang bukan bagian dari mereka? Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika mereka ini pasukan orang-orang yang ingin memerangi Ka'bah, yang mana ini adalah kemungkaran, berhenti satu tempat, bisa jadi ya di situ terjadi, atau orang-orang yang sekitar situ mendatangi, terjadi transaksi jual beli dan lain sebagainya. Ya mereka tetap terkena azab, walaupun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. Artinya apa? Salah satu
eh, larangan atau sebab dilarangnya kita berada di tempat-tempat maksiat, ya, yang di situ terjadi perkara-perkara maksiat, khamar dan lain sebagainya adalah tadi, ya, jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab tempat tersebut, kita berada di situ walaupun kita tidak dalam keadaan untuk melakukan maksiat. Ya. Dan walaupun kita dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Ini salah satu dalilnya Allah taala alam. Yang lain silakan kalau ada. Dan biasanya, ya, separuh kenyamanan itu hilang ketika kita tahu bahwasanya tempat tersebut, walaupun misalnya di situ ada kopi, bisa, dan kita tidak ada urusannya dengan minuman keras, ya. Tapi ya biasanya, ya, hilang separuh kenyamanan kita, ya, melihat ada minuman keras di situ dan sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.